Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa, masih sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang prima dan juga rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pernah tertarik dengan suatu kalimat ya. Kalimatnya lumayan sangat nendang sekali ya. Kalimatnya seperti ini. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Itu bukan kesalahan kita. Tetapi ketika kita meninggal dan kita tidak meninggalkan apapun di muka bumi ini, itu adalah kesalahan kita. Ini kalimat ini sangat bagus sekali ya, dan sangat memotivasi kepada kita. Yang pertama ya, kalimat tersebut bahwa dikatakan ketika kita lahir dan kita tidak membawa apa-apa, itu bukan kesalahan kita. Karena apa? Ketika kita lahir, kita tidak tahu berasal dari siapa kita dilahirkan, dari keluarga yang bagaimana kita dilahirkan, dan dari lingkungan sosial seperti apa yang nantinya kita akan tumbuh kembang. Kita kan tidak pernah tahu. Dan kalimat yang kedua, ketika kita meninggal dalam kondisi kita tidak meninggalkan apapun di muka bumi ini, maka itu adalah kesalahan kita. Sebenarnya ya, dari kalimat ini bukan semata-mata saya itu hanya materi saja ya. Jadi dalam hal ini ketika kita meninggal dunia, di sini kan ada suatu kerugian ya apabila kita tidak meninggalkan materi atau kita tidak meninggalkan anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Jadi ketika kita meninggal nanti, ketika kita meninggal nanti, lebih baik kita itu meninggalkan sesuatu yang berarti, bisa dengan harta yang bermanfaat, kemudian anak-anak yang benar-benar bertakwa kepada Tuhan. Jadi ketika kita meninggal nanti, itu kita tidak merasa sia-sia. Karena ketika kita diciptakan ke dunia, kita udah dilengkapi dengan segala hal, dilengkapi dengan organ tubuh yang sangat lengkap. Kaki, tangan, panca indera, semua lengkap. Dan kita juga diberi kesehatan yang prima. Dan juga kita diberi waktu yang sangat panjang. Ketika kita menjalankan suatu kehidupan, nah seyogianya lah waktu itu kita pergunakan untuk mencari materi dan juga untuk mencari ilmu. Jadi ketika kita meninggal nanti, maka kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Makanya dikatakan ketika meninggal dalam kondisi kita tidak meninggalkan apa-apa, itu adalah suatu kerugian. Dalam hal ini ya, saya ingin menyampaikan suatu motivasi ya, bahwa ketika kita diciptakan itu ada beberapa hal yang harus selalu kita tajamkan, yang harus selalu kita perbaharui supaya kita selalu bisa eksis di dalam kehidupan, di dalam mencari keuangan, di dalam mencari ilmu, di dalam berbagai hal ya, dalam menerima berbagai permasalahan dalam kehidupan. Ada beberapa hal ya yang harus kita tajamkan. Seperti halnya kita, misalkan kita beli pensil. Ketika kita beli pensil, ya pensilnya kan tidak tajam kan? Sebelum ditajamkan, sebelum diserut, pensilnya kan utuh, tumpul, atas bawahnya tumpul. Biasanya kan begitu, bawahnya tumpul, atasnya ada penghapusnya. Dulu waktu saya SD sih seperti itu. Nah, ketika pensil itu ingin digunakan, maka pensil itu harus selalu ditajamkan. Dan itu secara berulang. Ketika ditajamkan, baru dipakai. Nanti udah tumpul lagi, ditajamkan lagi. Jadi harus mengalami penajaman yang berulang. Seperti halnya ya, kita harus selalu mengalami penajaman. Supaya kita selalu bisa eksis, supaya selalu bisa mengisi hidup ini dengan sesuatu yang berguna. Dan kita akan menjadi orang yang berharga. Apa sih yang harus ditajamkan
oleh diri kita ya, supaya kita menjadi orang yang berguna. Yang pertama ya, yang harus kita tajamkan itu tentu isi kepala ya. Jadi otak kita harus selalu ditajamkan. Jadi kita harus selalu belajar, harus selalu update informasi, harus selalu mempelajari hal-hal yang baru, upgrade otak kita, selalu belajar sesuatu yang baru, bisa dari Google, bisa dari YouTube, bisa dari berbagai hal yang harus kita pelajari. Karena ketika otak kita selalu kita upgrade, maka kita itu akan lebih bisa mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah kita menajamkan fisik ya, dengan cara ya, ini disebut dengan upgrade fisik. Dengan cara tentu ya, yang perlu kita ketahui, dengan cara olahraga, kemudian makan minum yang bergizi, dan juga pola makan yang sehat. Ini sering saya utamakan, ini sering saya obrolkan ya, upgrade fisik ini. Jadi ketika fisik kita prima, fisik kita itu memiliki kesehatan yang prima, maka kita itu akan lebih bisa mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Saya pernah membaca ya suatu buku. Tujuan olahraga tidak semata-mata untuk kita tuh sehat, tetapi tujuan olahraga yang sebenarnya adalah supaya kita itu lebih siap dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, semua hal yang akan terjadi kepada kita. Jadi fisik kita itu sehat. Ini juga lebih ke mental ya. Jadi kita itu lebih siap secara mental ketika ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, apapun itu yang akan terjadi kepada kita. Karena masa depan itu adalah misteri. Jadi masa depan itu adalah misteri. Akan terjadi hal-hal yang dimana kita itu harus selalu siap dalam menghadapinya. Kemudian yang ketiga adalah kita itu menajamkan mental ya, menajamkan mental atau upgrade mental. Jadi dalam hal ini ya, kita harus selalu memperbaharui mental kita, atau membasmi mental blok yang ada dalam diri kita. Enyahkan mental blok, merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak tahu, takut ketemu orang, malu ketemu orang yang kaya atau orang yang cantik atau orang yang lebih dari kita. Jadi mental block itu adalah akan menghalangi diri kita ya dari sesuatu yang akan membuat kita itu tumbuh. Jadi mental block itu seperti hanya minder, insecure, merasa mau ketemu orang itu kok kayak nggak mau, saya mah orang bodoh lah, itu adalah mental block. Jadi harus kita basmi ya. Karena ketika kita memiliki mental block, maka kita akan akan terhambat pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengupgrade spiritual kita, jiwa kita. Jadi dengan cara kita harus selalu memperbaharui ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama harus selalu positif. Jangan ada dusta di antara kita. Bukan jangan ada dusta di antara kita. Maksudnya kita itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita itu akan selalu beribadah, akan selalu berbaik kepada setiap orang yang kita temui. Itu adalah upgrade spiritual. Jadi kepada memperbaiki hubungan dengan yang di atas, juga memperbaiki hubungan yang di sekitar kita, bisa tetangga, bisa teman, bisa alam, tanaman, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu berbuat baik terhadap siapapun. Jadi ketika ada kalimat, ketika kita lahir tidak punya apa-apa, bukan salah kita. Tetapi ketika kita lahir, ketika kita meninggal, kita tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya materi saja ya. Itu adalah kesalahan kita. Maka dari itu upgrade-lah beberapa hal yang udah saya bicarakan ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya bicarakan ini bermanfaat ya. Mari kita selalu mengupgrade otak kita, fisik kita, mental kita, dan jiwa kita, supaya kita
selalu siap dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan apapun itu yang akan terjadi kepada kita. Ingat, masa depan itu adalah misteri dan kita harus siap dalam menghadapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.